GKI Karangsaru Semarang, Kak Betty mengucapkan selamat tahun baru untuk oma opa, mama papa, dan adik-adik sekalian. Kiranya di tahun baru 2021 ini Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kita dan kita pun tetap setia melangkah bersama dengan Tuhan. Melihat perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, maka ibadah anak GKI Karangsaru masih tetap dilaksanakan secara virtual atau online. Oleh sebab itulah, Kak Betty merindukan adik-adik semua tetap dapat mengikuti ibadah demi ibadah anak dengan penuh setia dan sikap yang baik serta penuh hormat kepada Tuhan. Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dapat dilakukan dengan cara adik-adik meminta bantuan papa dan mama untuk memasukkan uang persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja, atau menyerahkannya melalui tata usaha gereja, atau juga dapat dilakukan dengan mentransfer uang persembahan ke rekening-rekening bank berikut ini. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati ibadah demi ibadah yang kita lakukan. Pokoknya aku gak mau main lagi sama kamu. Emangnya aku juga mau main sama kamu. Kamu jelek. Kamu ngaji aku terus. Kamu tuh memang belakangku. Kamu memang bawel. Gak bisa, kamu yang belakang. Kamu belakang sih. Dari tadi ngajak aku terus. Nah, kamu sukanya nangis. Pokoknya aku gak mau berteman sama kamu. Ini ada apa, Dikati? Itu kak. Satu-satu dulu. Ayo Rena, ada apa? Ceritain ke Kak Ika. Iya loh kak, Joy dari tadi ngajak aku terus kak. Oh, ngajak apa Joy? Kamu bilang apa sama Rena? Oh, aku tuh cuma bercanda kak, tapi ya tanggapannya beda. Ya kamu bercanda seperti itu kok ngatain aku. Oh, udah. Nggak boleh ribut, nggak boleh berkelahi ya. Maksudnya aja cuma bercanda, tapi mungkin nggak baik diterima oleh Rena. Kita mau baikan ya, salaman ya, dua-duanya ya. Yuk salaman, maaf-maafan ya, mau ya? Ya, maafkan aku Rena. Iya deh. Iya, ini masih suasana Natal ya. Tuhan Yesus sudah lahir buat kita dan kita mau memperingati, kita mau supaya kita tetap berteman satu sama lain. Yuk, kita mau ke sekolah minggu. Rema sama Joy sudah siap? Iya kak. Ya, kita mau ke sekolah minggu, kita tenangkan hati kita dulu. Jangan ada yang memendam rasa benci di hati. Oke? Ya, yuk adik-adik yang di rumah, kita juga mau siapkan hati kita untuk masuk ke acara sekolah minggu. Sebelumnya kita akan senam ayat. Yuk kita bersama-sama dengan Rema dan Joy kita saksikan ya senam ayat. Oh ya adik-adik, senam ayat untuk mengawali tahun 2021 ini selama bulan Januari terambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Bunyinya demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, sekarang kita akan melakukan gerakan senam ayatnya demikian. Mazmur 37 ayat 23 sampai
24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi ya, Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itulah Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang selalu beserta dengan kita. Bahkan ketika kita jatuh pun dikatakan Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangan kita. Puji nama Tuhan. Nah, tadi 6 ayat yang sudah kita saksikan bersama-sama. Nanti kalau ada adik-adik dari sekolah minggu yang mau merekam gerakan 6 ayat itu, boleh nanti dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Rema sama Joy. Nah, tadi kan Kak Ika sudah kasih tahu bahwa kita masih dalam rangka suasana Natal. Ya, yuk kita mau menyanyikan lagu Natal. Kita mau menyanyikan Hai Mari Berhimpun. Rema sama Joy bisa kan? Bisa. Bisa, adik-adik di rumah bisa ya? Oke, yuk kita mau nyanyi bersama-sama. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Oke, yuk sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang sudah kami terima selama 1 minggu ini. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah online ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik dan juga Joy dan Rema, kita kalau ke sekolah minggu wajahnya gimana ya? Apakah cemberut?
Enggak kok. Enggak ya. Kalau Rema harusnya gimana? Ceria. Iya. Hati kita harus penuh dengan sukacita. Betul. Yuk, kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku ya. Adik-adik di rumah juga sama-sama ikut bernyanyi ya. Oh sukacitaku, bom 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 bom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bom 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 bom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, bom 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 bom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bom 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 bom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Bom 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 bom. Sekali lagi. Oh sukacitaku, bom 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 bom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bom 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 bom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Bom bom bom. Iya, kita harus penuh dengan sukacita di hati kita, terutama karena Tuhan Yesus mau mati buat kita semua ya adik-adik ya, sama Joy sama Rema. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan menyiapkan hati kita, juga telinga kita ya. Yuk kita mau nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan juga
telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kini tiba saatnya kami anak-anak-Mu mau hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau pimpin kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Vivi di hari Minggu 3 Januari 2021. Selamat Natal ya adik-adik dan juga tahun baru. Nah, besar harapan di tahun yang baru ini kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan. Yang pasti kita menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi, lebih taat dan semakin rindu untuk melayani Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ketika ini kan masih dalam suasana hari Natal ya. Ketika hari Natal itu tiba, apa sih yang menjadi kerinduan adik-adik? Apakah adik-adik suka dengan pernak-pernik Natal? Ketika adik-adik menghias pohon Natal, atau adik-adik suka ketika datang ke gereja, berkumpul bersama teman-teman semua, ya beribadah bersama, berkumpul bersama keluarga, saudara semua ya bersenang-senang. Atau mungkin adik-adik menyukai hadiah Natal. Nah, kalau soal hadiah Natal, kayaknya bukan cuma adik-adik yang suka ya, kakak pun juga suka. Nah, hari ini kakak bawa beberapa contoh hadiah Natal yang pernah kakak terima, baik dari teman, saudara maupun keluarga ya, maupun orang-orang terkasih, pokoknya semua. Nah, ketika kita mendapatkan hadiah, apapun itu bentuknya, apapun itu macamnya, yang pasti hadiah itu adalah hadiah yang terbaik yang orang itu kasih ke kita. Setuju nggak? Nah, kalau bicara soal hadiah itu adalah hal terbaik yang kita berikan,
Kira-kira selama ini kita sudah belum ya adik-adik, ketika kita gantian memberikan hadiah kepada orang lain, itu adalah segala sesuatu yang terbaik dari kita untuk orang itu. Coba diingat-ingat. Sudahkah kita seperti itu ya? Nah, hari ini kita akan belajar dari orang-orang Majus adik-adik. Siapa sih orang Majus itu? Mereka adalah orang-orang yang berasal dari timur, di Kekaisaran Persia sana. Dan mereka ini adalah orang-orang yang pandai dalam ilmu astronomi. Maka dari itu, ketika mereka melihat bintang terang yang ada di langit itu, mereka tahu bahwa sesungguhnya sudah ada raja yang telah lahir ke dunia ini. Dengan mengikuti bintang terang tersebut, mereka mencari keberadaan raja tersebut dilahirkan. Nah, selain pandai dalam perbintangan, orang-orang Majus ini juga pandai dalam ilmu filsafat loh adik-adik. Mereka juga pandai dalam ilmu alam dan lain sebagainya. Nah, jadi orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang bisa dibilang mereka orang-orang penting gitu ya adik-adik. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan, perjalanan mereka ini nggak hanya sebentar loh adik-adik. Mereka melakukan perjalanan dengan jarak yang cukup jauh. Kira-kira berapa? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, diperkirakan mereka menempuh jarak kurang lebihnya adalah 1.600 km. Nah, kalau dihitung-hitung, kira-kira kalau cuacanya baik, mereka sampai itu dengan kisaran 1 bulan 23 hari atau 53 hari dengan catatan kurang lebih 30 km setiap harinya. Itu pun kalau cuacanya baik. Nah, kalau cuacanya buruk, badai, hujan dan lain sebagainya, pastinya mereka akan berhenti kan untuk berteduh dan lain sebagainya. Nah, seringkali kita berpikir bahwa orang-orang Majus itu jumlahnya ya 3. Kenapa 3? Karena mereka membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Berarti hadiahnya 3, orangnya 3. Bukan ya adik-adik? Diperkirakan orang Majus itu berjumlah lebih dari 3 orang. Mengingat jarak yang mereka tempuh itu sangat jauh, jadi mereka pasti akan berangkat bersama-sama dalam jumlah orang yang banyak. Dan juga karena seperti kakak bilang tadi ya, orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang penting. Jadi orang-orang Majus itu pasti berangkat dengan membawa pengawal atau orang-orang yang membantu mereka semua. Dan yang pasti mereka juga harus membawa perbekalan yang cukup untuk perjalanan mereka sampai ke tujuan. Hadiah yang dibawa oleh orang Majus sendiri itu seperti yang kita tahu ada emas, kemenyan, dan juga mur. Kenapa seperti itu adik-adik? Iya, untuk emas yang pasti sama seperti yang orang-orang zaman sekarang juga lakukan. Mereka lebih suka berinvestasi emas karena emas memang adalah hal yang sangat berharga ya adik-adik, bisa dijual kembali dan bisa menghasilkan lagi. Nah, sedangkan emas sendiri melambangkan kedudukan raja dan Tuhan Yesus adalah raja kita. Dan mur itu sendiri melambangkan cawan pahit yang harus diminum oleh Tuhan Yesus dalam menyelamatkan kita umat manusia. Mur sendiri dibuat dari getah pohon yang dikeringkan adik-adik, rasanya pahit, dan biasanya mur ini dipakai untuk membalsam orang-orang yang sudah mati. Nah, yang ketiga ada kemenyan adik-adik. Kemenyan ini dibuat dari pohon arbor yang biasanya ada di Persia, India maupun Arab. Nah, pohon arbor ini dikeringkan, ya, getahnya diambil dan dikeringkan sehingga teksturnya hampir mirip seperti permen karet. Nah, biasanya ini dibuat sebagai bau-bauan gitu ya, wewangian. Nah, biasanya digunakan juga untuk penyembahan. Nah, kemenyan ini sendiri melambangkan karya Yesus yang berbau harum untuk dunia ini. Orang-orang Majus ini melanjutkan perjalanan mereka masih tetap dengan melihat bintang terang yang ada di langit, yang mereka lihat itu. Nah, sesampainya bintang itu berhenti, maka menyembahlah mereka, orang-orang Majus,
menyembah Raja kita, menyembah Tuhan Yesus. Mereka menyatakan kasih dan kemuliaan mereka untuk Sang Juru Selamat yang sudah lahir. Dengan membawa persembahan tadi, emas, kemenyan, dan mur, orang-orang Majus ini mempersembahkan hadiah itu, hadiah yang terbaik untuk Sang Raja kita yang sudah lahir ke dunia. Dari orang-orang Majus ini kita belajar adik-adik bahwa ketika kita memberikan kepada orang, kita memberikan hadiah kepada orang lain, haruslah yang terbaik dari kita. Apapun itu bentuknya, apapun itu macamnya, sama seperti ketika orang Majus dalam perjalanan yang jauh, mereka menghampiri seorang raja yang telah lahir ke dunia. Mereka membawa hadiah yang baik pula berupa emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka menyatakan itu sebagai ucapan syukur juga. Nah, maukah kita belajar seperti orang-orang Majus adik-adik? Kita memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi Raja kita, bagi Tuhan kita. Nah, jika sekarang kita masih banyak sekali kekurangan, kiranya kita merubah semua itu dan kita dapat menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Oke, hari ini kita belajar dari orang Majus bahwa mereka mencari di mana kelahiran Sang Juru Selamat. Mereka membawa persembahan, mereka dengan ketulusan hati, mereka ingin datang untuk menyembah di mana Sang Raja itu telah lahir. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu haruslah dengan tulus hati dan segala sesuatu yang terbaik bagi mereka. Kalau kita memberi orang lain aja yang terbaik, apalagi untuk Tuhan kita, sudah pasti semua hal yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, sudahkah kita melakukan hal itu adik-adik? Nah, seringkali kita masih suka membuat Tuhan Yesus sedih. Kenapa? Karena kita datang ibadah masih suka telat, ya. Terus mungkin kita juga masih sering berpikir masih mending datang ibadah daripada nggak ke gereja, daripada nggak ibadah. Nah, itu juga nggak boleh ya adik-adik. Terus juga kita kalau ngasih persembahan itu juga harus kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kalau memberi juga nggak boleh uangnya dilipat-lipat, nggak boleh dilempar-lempar, ya. Terus sikap kita juga harus yang terbaik. Hari ini kita mau belajar memberikan segala sesuatu yang terbaik, apalagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bisa adik-adik? Kita ulang sekali lagi bersama-sama ya. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari pada hari ini dapat kami terapkan dan kami ingat selalu. Ya Tuhan, kiranya kami dapat belajar melalui orang-orang Majus ini. Semoga kami dapat memberikan segala sesuatu yang terbaik hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kira-kira apa ya maksud dan tujuan Tuhan dengan persembahan yang diberikan oleh orang-orang Majus itu? Kita saksikan dalam ibadah anak minggu depan ya adik-adik. Tetap semangat untuk menonton. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.